Di video kali ini, aku akan sedikit memberikan yang namanya perbedaan antara kamera Canon ini ya. Ini Canon R50 kalau nggak salah ya. Dan ini Insta360 X4 ya teman-teman. Nah, jadi ini harganya hampir sama. Ini jatuhnya kalau nggak salah ya 13 jutaan. Komplit dah ya. Baterainya dapat 2. Pokoknya di sini juga ada ya. Apa namanya tuh yang di depannya dapat. Dan ini juga jatuhnya hampir 13 jutaan dengan baterai 2, sticknya juga, dan juga pelindung layarnya ya. Nah, apa yang membedakan dari dua kamera ini? Itu yang aku akan jelaskan kepada kalian ya. Nah, untuk Canon ini ya, R50 ini ya, ini itu kita hanya mendapatkan gambar yang di depannya ya guys. Jadi kalau kita ngerekamnya di depan seperti ini, di depan aja gambarnya ya, videonya. Sedangkan untuk samping kiri, samping kanan dan di belakang, itu kita tidak mendapatkannya. Sedangkan kalau kita mau ngomong, kita harus putar balik lagi nih ya. Kameranya putar balik lagi. Ya agak sedikit ribet sih ya. Tidak fleksibel seperti itu. Dan juga untuk stabilisernya kadang-kadang bagus ya. Kadang-kadang agak sedikit jelek banget ya. Kalau stabilisernya itu kita gunakan, itu agak sedikit maju banget gambarnya. Kurang lebar seperti itu ya. Kalau kita aktifkan stabilisernya, itu dari segi nggak enaknya untuk masalah kamera ini. Dan untuk enaknya adalah ketika ngedit ya teman-teman. Jadi ngeditnya itu bisa menggunakan banyak aplikasi ya. Saya itu menggunakan aplikasi CapCut. Jadi nggak ribet seperti itu ya. Tinggal dimasukin, setelah itu edit yang mana mau ditaruh seperti itu ya. Jadi ini untuk masalah gambarnya agak sedikit kurang ya. Maksudnya kurang banyak kelihatan seperti itu. Dan untuk masalah editnya gampang. Bagus ya, mudah lah seperti itu. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari kamera ini ya. Dan sedangkan untuk Insta360 X4 itu untuk masalah gambarnya bagus teman-teman ya. Jadi kita cukup giniin aja, di depan aja, kelihatan semuanya, kanan, kiri, belakang ya. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini ya. Jadi saya sudah masuk di dalam aplikasi Insta360 Studio. Jadi seperti ini teman-teman, kelihatan ya, depan, belakang, dan ini saya. Jadi kalau kita ngomong cukup biasa aja, nanti kita bisa setting di sini seperti itu. Nah, itu enaknya nih untuk masalah gambarnya ya. Dan suaranya juga bagus banget ya. Suaranya agak sedikit padat seperti itu, bagus ya, jelas kedenger. Dan nggak enaknya adalah teman-teman ketika ngedit ya. Ketika ngedit itu nggak enaknya adalah di aplikasi ini, semoga ini yang mengembangkan aplikasi mendengar suara saya ya. Tidak ada suara belakang teman-teman ya. Suara belakangnya nggak ada. Jadi kalau kita mau ngomong di studio itu nggak bisa bro. Dan ini juga kurang komplit banget untuk masalah menunya ya. Simple sih simple, tapi kurang komplit dari masalah teksnya ya. Teksnya itu nggak ada seperti CapCut seperti itu loh, otomatis. Tapi untuk masalah CapCut sih berbayar kalau kita menggunakan itu. Tapi kalau ini berbayar sih nggak apa-apa. Yang penting kan menunya komplit ya. Nggak apa-apa lah, mempercepat kita ngedit. Jadi ini kalau kita ingin ya mentransfer ini ke CapCut, jadi kita pilah-pilah dulu nih gambar yang mana yang akan digunakan. Dan ini bisa juga di zoom seperti itu ya. Yang mana yang akan digunakan. Misalnya yang ini. Nah, yang ini kita langsung aja potong-potong, setelah itu ekspor, terus cari lagi gambar yang lainnya seperti itu. Yang mana yang akan digunakan. Nah, itulah agak sedikit ribetnya untuk masalah Insta360. Dan untuk masalah filenya itu tidak bisa dibawa ke CapCut teman-teman, harus di aplikasi ini, harus dibawa ke sini terlebih dahulu. Jadi seperti kita mengolah mentahannya di sini ya, sebelum kita bawa ke aplikasi lain seperti itu. Itu ribetnya di Insta360 Studio ini ya. Jadi itulah perbedaan dari dua kamera yang saya jelaskan kepada kalian. Jadi harganya hampir sama. Ini gambarnya tidak semuanya kelihatan, tapi pas ngeditnya gampang. Kalau yang ini semua gambarnya kelihatan, tapi pas ngeditnya sulit ya. Jadi itulah perbedaannya. Jadi sebelum kalian ingin membeli kamera, kalian pikir-pikir dulu ya. Jadi itulah, semoga sedikit berguna buat konten kreator pemula. See you next video, bye bye.